Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita baca Ibrani 9 ayat yang ke-12. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saya berikan judul dari renungan ini, satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman berdiskusi, dia berkata seperti ini. Ketika orang mau percaya kepada Tuhan, maka Tuhan berkata kepada orang itu, seolah-olah berkata kepada orang itu, kalau kamu mau percaya, kamu harus datang kepadaku. Kamu harus mencari aku. Kalau kamu mau mendapatkan keselamatan, kamu yang harus berusaha untuk boleh percaya kepadaku. Satu hal yang mungkin juga menjadi pemikiran dari banyak orang. Ketika aku mau percaya, ketika aku mau mendapatkan keselamatan itu adalah hasil usahaku. Itu adalah kemauanku, itu adalah perjuanganku. Saya jawab, tidak seperti itu. Khususnya apa yang dituliskan di Ibrani. Ayat yang 11 sebelum dari ayat yang kita baca 12 tadi. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Lalu kemudian ia telah masuk satu kali selama-lamanya dengan membawa darahnya sendiri. Ayat 15, karena ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Kemudian ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun ke dalam tempat kudus. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, satu hal yang saya juga jawab ketika di dalam diskusi dengan teman tadi, bukan kita yang berusaha kok, tetapi Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Ayat ini dengan jelas mengatakan, dia datang ke dunia. Kristus datang ke dunia menjadi imam besar. Ketika imam besar di perjanjian lama, dia mewakili umat manusia masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa persembahan dan pengampunan dosa bagi umat. Dia datang menjadi imam besar. Dan dia bukan hanya membawa pengampunan 1 tahun 1 kali, tapi dia datang sekali dan dia membawa pengampunan untuk selamanya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau imam besar dia hanya membawa korban dan dia menjadi perantara untuk mempersembahkan korban ini. Tetapi Yesus, dia bisa membuat ini menjadi berlaku untuk selamanya. Karena dia pun menjadi korban itu. Dia juga mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban penebusan. Sehingga setiap manusia sekarang sudah dilepaskan dari ikatan dosa. Sudah dihapuskan dosanya melalui apa yang dia lakukan. Bukankah ini bukti Allah begitu mengasihi manusia? Ketika Yesus menjadi imam besar, ketika dia menjadi korban, apakah dia lakukan untuk menebus dosanya sendiri? Tentu tidak. Yesus tidak berdosa. Tapi dia dengan ketidakberdosaannya justru dia mau datang sebagai korban yang sungguh-sungguh sempurna untuk menggantikan manusia berdosa yang seharusnya dimurkai. Bukankah kita bersyukur untuk hal ini? Satu bagian yang jelas, semua bukan karena kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena karya Kristus yang begitu luar biasa, yang membuat kita sekarang sudah dimenangkan, yang membuat kita sudah tidak lagi tinggal di dalam dosa. Kembali ke diskusi yang awal. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan, itu usaha siapa? Itu hanya karena anugerahnya. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Karena Kristus yang sudah mati di kayu salib mempersembahkan dirinya bagi penebusan manusia yang berdosa ini. Ketika kita sadar hal ini, seharusnya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Masalah dengan dosa sudah selesai. Tidak seharusnya kita terus tinggal di dalam dosa. Tapi saat ini adalah waktu di mana kita mau meresponi setiap anugerah Tuhan itu. Kalau penebusan yang dia lakukan satu kali untuk selama-lamanya, bila saat ini kita hanya fokus kepada bagaimana aku mau hidup bagi Tuhan. Apa yang dia sudah lakukan tidak boleh menjadi sia-sia. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, memberikan hidupku hanya untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sangat mengasihi kami.
Engkau mati di kayu salib bagi kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendapatkan hidup yang kekal. Inilah kami orang-orang yang sangat Kau kasihi. Mampukan kami untuk kami juga boleh belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidup kami, sepenuh hati kami. Sehingga kami juga mau terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.